Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan Yesus kekuatan dan Dia keselamatan bagi kita. Shalom saudara. Mari bersama-sama lewat ibadah ini kita meninggikan nama Allah yang adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya. Dengan iman percaya bersama-sama. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Katakan bersama, takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Di rumah-rumah dimanapun engkau berada, mari dalam percaya bersama-sama katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin Tuhan. Berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu
bersama. Mari katakan bersama, takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku. Amin Tuhan Yesus. Takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, Kaulah kuatku. Haleluya. Yang percaya bersama-sama tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Woo. Gereja Tuhan terus bangkit dalam perkenanan Tuhan. Haleluya. Mari kekasih Tuhan bersama-sama dalam kuasa Roh Kudus. Bangkit gereja Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Mari maju. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Mari bangkit gereja Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Ayo sama-sama maju. Dalam kuasa Roh Kudus, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, Kuasa mujizat. Haleluya. mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Mari bersama-sama. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Ayo sama-sama maju. Dalam kuasa Roh Kudus, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapan Di rumah-rumah dimanapun kau berada, terima pengurapan Tuhan di hari-hari terakhir ini, saudara. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang,
berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya. Saya percaya waktu Roh Kudus dicurahkan, maka Dia membawa kita untuk merebut jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Katakan amin. Amin. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi. Maju berperang, katakan bersama-sama. Maju berperang, umat rebut jiwa-jiwa, katakan. Lebih lagi ayo di rumah-rumah, katakan maju berperang. Maju berperang, umat pemenang. Sekarang katakan rebut kota-kota, rebut kota-kota bagi. Sekali lagi katakan maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Karena anugerah-Mu kami ada. Karena pengurapan-Mu Tuhan, hari ini kami gereja Tuhan dapat berdiri dan menjadi saksi tentang Yesus Tuhan bagi dunia ini. Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada di rumah-rumah, mari bersama-sama angkat tangan kita hari ini. Ayo angkat sembah kita kepada Dia. Oh rada berada basidiara la bara la bara, sidiara la bara la bara la bara la bara la bara, sidiara la bara la bara la bara la bara la. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Sidiara la bonia, diara la le. Hidiara la boriara la barara basi. Haleluya. Dari tempat ini, dari tempat-tempat di mana kami berada, kami mengangkat tangan kami. Ini gereja-Mu Tuhan, ini umat-Mu Tuhan, ini kekasih-kekasih-Mu. Kami angkat sembah kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kemenangan dalam kehidupan kami, Engkaulah keselamatan dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah segala-galanya Tuhan. Oh haleluya. Shidianane. Kemenangan dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan penolong bagi setiap kami. Kekuatan dan perisai dalam kehidupan kami. Kami menyembah-Mu. Kami percaya dalam iman kepada-Mu. Oh Tuhan. Shidiara labo diara nande diara labo. Tidak ada Allah seperti Engkau.
penolong dalam kehidupan kami. Ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Allah yang setia. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kami percaya Tuhan Yesus, ini iman kami di hadapan-Mu. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, kami percaya Tuhan. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Kami percaya, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kanan. Mari dalam percaya-Mu, umat Tuhan di rumah-rumah, Engkau sendiri dan singers katakan, walau mari bersama-sama sembah Dia kekasih Tuhan. Sekalipun kegentaran sedang terjadi di sekitar kami, tapi kami percaya setiap orang yang berharap kepada Tuhan, yang percaya kepada nama Yesus, akan terus berdiri dalam kemenangan bersama Allah penolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku,
1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bersama katakan, walau 1000 rebah. Dalam percaya kami menyembah Engkau hari ini Tuhan Yesus. Amin. Mari bersama harapkan Dia, kekasih Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah dalam hidup kami. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Mari dalam percaya bersama-sama. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Sorakan haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam ibadah online dan saya percaya firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Mari sekali lagi kita angkat doa kita di hadapan Tuhan, kita minta Roh Kudus sendiri yang berbicara. Saya percaya Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah, di
Di tempat-tempat Bapak Ibu, Tuhan Yesus ada di sana. Dan Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjamah, dan Roh Kudus yang mengajar kita semua. Bapa, kami bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah sekalipun kami hanya bisa beribadah secara online, tapi kami boleh tetap sungguh hati di dalam ibadah kami. Kami boleh tetap menyembah, memuji Tuhan, dan kami boleh dengar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, berbicaralah kepada setiap pribadi yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Boleh menjadi jawaban, boleh menjadi kekuatan, dan anugerah Tuhan ada di atas hidup kami. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan ini Tuhan, untuk sampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami buka hati kami terima firman-Mu dengan sukacita dan dengan percaya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, perkenankan saya boleh membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema membangun bahtera. Mari bersama-sama kita membaca sebuah ayat firman Tuhan yang menjadi tema pada khotbah kali ini. Saya ambil dari Matius pasalnya yang ke-24 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Injil Matius pasalnya yang 24 ayat 37 berkata, "Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius pasal 24 ini berbicara tentang akhir zaman. Berbicara situasi, kondisi menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya, menjemput kita semua. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan tanda-tanda buat kita semua sehingga kita boleh melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Alkitab mencatat bahwa ada beberapa tanda. Yang pertama adanya penyesatan. Yang kedua ada peperangan, ada bencana, ada aniaya terhadap orang-orang percaya, ada kemerosotan moral, dan kita melihat semua tanda-tanda itu sudah digenapi. Tinggal satu tanda lagi yang ada di dalam ayat yang ke-14. Alkitab berkata, "Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Tanda yang terakhir ini kita percaya akan digenapi di dalam generasi kita. Melalui Pentakosta yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat penuaian jiwa. Beribu-ribu laksa, Injil kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia. Dan kita percaya Tuhan Yesus akan datang. Saya percaya akan digenapi secara sempurna. Yesus Tuhan akan datang untuk yang kedua kalinya. Yang menarik adalah Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang baru kita baca, di ayat yang pertama tadi, Tuhan Yesus menyamakan zaman akhir menjelang kedatangannya yang kedua kali dengan zaman Nuh. Ya, ayat 37 tadi berkata, "Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh." Ya, pada zaman itu ada sebuah situasi di mana ada makan dan minum, ada kawin dan mengawinkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, menarik, Tuhan Yesus menyamakan dengan zaman Nuh. Nah, apa hubungannya ini Bapak Ibu Saudara? Apa yang disebut dengan makan dan minum, kawin dan mengawinkan? Saya percaya makan dan minum adalah kebutuhan kita sebagai manusia, kebutuhan yang utama. Kawin dan mengawinkan juga adalah sebuah proses yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengaitkan ini dengan zaman Nuh, mari kita melihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-5. Ini adalah sebuah kondisi, sebuah keadaan yang terjadi waktu Nuh hidup. Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-5, Alkitab berkata, "Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata."
Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata pada zaman Nuh, semua orang hatinya cenderung membuahkan kejahatan semata-mata. Kejahatan manusia semakin besar, semakin besar. Jadi maksud Tuhan Yesus soal makan dan minum, kawin dan mengawinkan bukanlah soal makan minum biasa. Bukan kawin mengawinkan hal yang biasa, tetapi yang ada hubungannya dengan kejahatan yang semakin besar. Hati yang selalu membuahkan kejahatan yang semakin besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat makan dan minum ini dalam konteks kejahatan yang semakin besar, berbicara pesta pora. Pesta pora yang memabukkan, tidak ada penguasaan diri. Mereka memuaskan hawa nafsunya. Dan kita lihat sekarang Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam soal makan dan minum, di dalam soal kawin dan mengawinkan, semuanya berbicara hawa nafsu yang seringkali sudah tidak terkendalikan. Kita lihat soal pernikahan sekarang banyak penyimpangan, banyak hal yang terjadi yang jauh dari kebenaran firman Tuhan. Pernikahan bukan lagi sesuatu yang kudus, sesuatu yang sakral, sesuatu yang sangat-sangat dijunjung tinggi, tapi pernikahan jadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Bahkan kadang-kadang dilakukan dengan cara yang seenaknya, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-14 bagian A, Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 14 bagian A dikatakan, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Mengapa Bapak Ibu? Karena Tuhan mau memusnahkan orang-orang yang hidupnya selalu dalam kejahatan. Hatinya selalu membuahkan kejahatan. Hanya Nuh yang memperoleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Tuhan mau selamatkan Nuh dan keluarganya. Itu sebabnya Tuhan memberikan perintah, buatlah bagimu sebuah bahtera. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat bahwa bahtera yang dibuat itu selebar 50 hasta, panjangnya 300 hasta, tingginya 30 hasta. Kalau satu hasta itu sekitar 45 cm, maka ukuran dari bahtera Nuh itu sepanjang 135, lebarnya 22,5 meter dan tingginya 13 meter. Sebuah bahtera yang sangat besar. Bapak Ibu, lebih besar, lebih panjang daripada lapangan sepak bola. Untuk bisa kita membayangkan sebuah bahtera kapal yang sangat besar dan dibangun selama kurang lebih 80-100 tahun dengan teknologi yang saat itu masih sederhana. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ini pekerjaan yang besar yang harus dilakukan oleh Nuh. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Tujuannya satu, yaitu Nuh akan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, mari kita lihat relevansinya dalam perjanjian baru. Dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 7 bagian A, Alkitab berkata, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Relevansinya dalam perjanjian baru Bapak Ibu Saudara untuk kita semua, orang-orang percaya yang hidup di dalam perjanjian baru, adalah Nuh mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarga. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengajar kita juga menghadapi sebuah keadaan sama seperti Nuh, di mana orang hidup dalam kejahatan yang semakin hari semakin besar. Mereka hidup, hatinya hanya membuahkan kejahatan. Mereka pesta pora, mereka masuk dalam keadaan yang sama sekali tidak kudus. Dan kita harus menyelamatkan keluarga kita. Di tengah kondisi yang seperti ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan minta kita semua persiapkan bahtera. Itu sebabnya saya mengambil tema, mari bangun bahtera. Tujuannya satu, supaya kita bisa selamatkan keluarga kita. Bapak Ibu Saudara, dari pelajaran tentang Nuh, kita bisa melihat bahwa ada dua sisi di dalam soal membangun bahtera. Sisi yang pertama adalah sisi dari Nuh sendiri.
Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 7a yang tadi kita baca, dikatakan karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera. Dari sisi Nuh ada iman dan ada ketaatan. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara, mari kita percaya akan kebenaran firman Tuhan. Bahwa apa yang dikatakan Alkitab ialah benar adanya, ya dan amin. Bahwa Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Dan kondisi sebelum kedatangan Tuhan Yesus kedua kali adalah kondisi yang sangat-sangat buruk, di mana kita harus berjaga-jaga, harus terus berjaga-jaga dalam hidup kita. Bahkan Tuhan minta kita bangun bahtera untuk menyelamatkan keluarga. Selain iman, sama seperti Nuh, kita juga diminta oleh Tuhan masuk dalam hidup yang taat, di dalam sebuah ketaatan. Membangun bahtera bagi Nuh bukan sesuatu yang mudah, Bapak Ibu. Belum ada model sebelumnya. Kalau kita disebut kapal, maka kita sudah bisa membayangkan kapal itu seperti apa. Karena kita sudah pernah melihat kapal. Tapi Nuh belum pernah melihat yang namanya kapal atau bahtera. Bahkan teknologi saat itu juga mungkin terlalu sederhana. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, untuk membangun itu butuh puluhan tahun. 80 tahun sampai 100 tahun, bahkan bisa lebih Bapak Ibu. Dan bagaimana Nuh harus menghadapi orang-orang sekitarnya, ejekan, fitnahan, bahkan mungkin gangguan, teror dari orang-orang sekitarnya. Kalau Nuh tidak punya ketaatan, dia bisa menyerah di tengah jalan. Hari ini juga demikian Bapak Ibu Saudara, membangun bahtera untuk keluarga kita bukan sesuatu yang mudah. Membangun pernikahan bukan sesuatu yang mudah. Bapak Ibu Saudara ingat dengan baik bahwa pernikahan bagi orang-orang percaya bukan 3 tahun, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun. Tapi selama-lamanya sampai maut yang memisahkan. Kalau Tuhan yang mempersatukan kita Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan sendiri yang berhak untuk memisahkan kita. Kita tidak punya hak untuk memisahkan diri kita. Itu sebabnya kita butuh iman dan kita butuh juga hidup di dalam ketaatan. Tapi jangan takut Bapak Ibu Saudara. Jangan khawatir, mengapa? Karena ada sisi yang kedua, yaitu sisi Allah sendiri. Apa yang menjadi sisi Allah? Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 20 bagian B. 1 Petrus pasal 3 ayat 20 bagian B, Alkitab berkata, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Bapak Ibu Saudara, di sisi Allah, Allah tetap menanti dengan sabar. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Allah tetap menanti dengan sabar. Dia tahan penghukuman itu. Dia tahan air bah itu sampai Nuh berhasil menyelesaikan tugasnya, pekerjaannya di dalam membangun bahtera. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Allah juga tetap sabar ketika Dia menantikan kita membangun bahtera untuk keluarga kita. Ketika kita menghadapi masalah, ketika mungkin kita menghadapi kelemahan, ketika kita mungkin menghadapi ketidaksetujuan, ya mungkin ada perselisihan, mungkin ada masalah yang harus kita hadapi dalam pernikahan, dalam keluarga kita. Tuhan menanti dengan sabar. Dia sabar mencurahkan kasih karunia-Nya buat kita. Dia sabar memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Dia sabar memberikan tuntunan dalam hidup kita. Dia sabar sampai kita siap membangun bahtera itu dan bahtera itu selesai. Dia sabar menunggu sampai keluarga kita, Bapak Ibu Saudara, pernikahan kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Ingat dengan baik Bapak Ibu Saudara, kecepatan tidak selalu menjadi sesuatu yang utama. Tetapi daya tahan, kesabaran itu Tuhan berikan supaya kita bisa menyelesaikan. Ada sebuah kisah yang lucu Bapak Ibu Saudara ya, di mana memang ini adalah kisah rekaan Bapak Ibu Saudara.
Bayangkan kalau Nuh itu menantikan pasangan-pasangan binatang untuk masuk ke dalam bahtera yang sudah dipersiapkan. Ada harimau, ada citah yang punya kemampuan lari begitu cepat. Ada kelinci yang juga punya kemampuan lari begitu cepat. Tapi juga ada siput, Bapak Ibu Saudara. Ada keong yang mungkin berjalan dengan lambat. Tuhan tidak menutup pintu bahtera sampai semua binatang itu lengkap masuk. Ya, ditunggu keong, siput itu berjalan dengan lambat pun sampai masuk. Bapak Ibu Saudara, ada di antara kita yang mungkin bisa melakukan segala sesuatu dengan cepat, puji Tuhan. Tapi bagi kita yang harus terus bergumul, mungkin ada yang bertanya, Pak, sampai kapan masalah saya bisa selesai? Pak, rasanya sudah berusaha dengan sungguh-sungguh. Ingat dengan baik Bapak Ibu Saudara, Allah menunggu dengan sabar. Kita tidak perlu melihat orang lain, wah yang lain bisa selesai, yang lain bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya waktu dengan kita masing-masing. Dan kita percaya bahwa Tuhan menanti kita dengan sabar. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat dari sisi Nuh, dari sisi kita orang percaya, ada iman dan ketaatan. Dari sisi Allah, Tuhan menanti dengan sabar. Jangan takut Bapak Ibu Saudara, Allah kita, Allah yang penuh kasih. Seorang bapak gereja, Bapak Ibu, yang bernama Aurelius Agustinus, dia pernah berkata seperti ini. Kita sering tidak peduli pada mujizat yang lamban. Ketika tetesan-tetesan air anggur di pemerasan ladang anggur berubah menjadi anggur. Hanya ketika Kristus mengubah air menjadi anggur lewat sebuah tindakan cepat yang membuat kita terpesona. Bapak Ibu Saudara, kita teringat ada sebuah peristiwa tentang sebuah perkawinan di kota Kana. Dalam Injil Yohanes pasal 2 dikisahkan Tuhan Yesus hadir. Dan kita tahu bahwa pernikahan itu menghadapi masalah yang cukup besar. Bisa gagal dan menjadi sebuah pernikahan yang memalukan. Mengapa? Karena anggurnya habis. Tamu masih banyak yang datang, tapi anggur habis. Mereka kehabisan anggur. Dan kita bersyukur karena ada Tuhan Yesus di situ. Tuhan mengubah air biasa, air tawar biasa, Bapak Ibu. Dan ada beberapa yang menafsirkan itu adalah air untuk mencuci kaki. Jadi bukan air yang bersih. Tapi yang luar biasa, mujizat Tuhan Yesus mampu mengubah air tersebut menjadi anggur yang terbaik. Bahkan jauh lebih baik daripada apa yang disediakan. Sampai kepala pesta berkata, kok bisa ya? Biasanya orang itu menyediakan yang terbaik dulu, setelah semua pada mabuk baru disediakan yang kurang baik. Sehingga tidak ada yang komplain karena semua sudah mabuk. Tapi ini justru yang diberikan pada waktu akhir adalah anggur yang terbaik, yang lebih baik. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan buat mujizat, Dia akan memberikan mujizat yang terbaik dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan lupa bahwa ada proses lain Bapak Ibu Saudara. Di mana anggur-anggur yang ada di ladang anggur dipetik, kemudian dibawa ke pemerasan anggur, dan kemudian melalui proses fermentasi tertentu, air anggur ini berubah menjadi anggur. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pergi ke kota Kana, ya mungkin setelah pandemi ada kesempatan Bapak Ibu Saudara pergi ke sana. Kalau kita bertanya, saya ingin beli anggur yang dibuat oleh Tuhan Yesus pada 2000 tahun yang lalu, mungkin sudah tidak ada Bapak Ibu Saudara. Yang ada di sana adalah anggur-anggur hasil proses, ya, dari anggur, buah anggur menjadi air anggur, proses fermentasi menjadi anggur Bapak Ibu Saudara. Tapi dua-duanya adalah mukjizat. Bagaimana buah anggur bisa menghasilkan anggur yang terbaik? Memang kita lebih terpesona ketika Tuhan Yesus mengubah air biasa menjadi air anggur. Tapi juga Bapak Ibu Saudara, jangan lupa bahwa ada mukjizat-mukjizat yang melalui proses-proses di dalam kehidupan kita. Kita terpesona ketika Tuhan menjawab doa kita. Suami kita diubahkan, istri kita diubahkan. Bapak Ibu Saudara, mereka bertobat, kita terpesona.
Tapi juga Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga bisa memberikan mujizat-mujizat melalui proses dalam hidup kita. Di mana kita harus menantikan untuk proses itu selesai dengan kesabaran, dengan ketekunan. Itu sebabnya di sisi kita perlu iman. Kita percaya bahwa proses yang Tuhan izinkan tidak pernah mengecewakan. Tuhan akan mengawal dan menuntun proses dalam hidup kita. Sehingga sekalipun kita bergumul, kita berdoa untuk pemulihan keluarga kita Bapak Ibu Saudara. Tapi kita percaya di ujungnya ada janji yang ya dan amin. Pasti. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang sanggup menepati janjinya dan mau menepati janjinya. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak melihat mujizat yang luar biasa langsung terjadi 1-2 hari. Tapi kita melihat mujizat hari demi hari. Kita bisa bertahan Bapak Ibu Saudara, itu pun mujizat dari Tuhan. Kita bisa melihat Tuhan menyertai kita, memberikan damai, sejahtera, kekuatan untuk menghadapi masalah demi masalah. Untuk menghadapi segala sesuatu yang mungkin menekan hati kita. Itu pun merupakan sebuah mujizat Bapak Ibu Saudara. Kita percaya kalau bukan karena Tuhan, maka sia-sialah kita membangun rumah kita. Kalau bukan Tuhan yang menjaga, sia-sialah penjaga itu berjaga-jaga. Semua karena Tuhan, semua mujizat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ambil sebuah pelajaran yang menarik dari seorang hamba Tuhan yang bernama Myles Munroe. Beliau berkata bahwa pernikahan itu berasal dari kata gamos. Bahasa Yunani sebagai bahasa asli dalam kitab Perjanjian Baru adalah gamos. Nah, kata gamos ini memiliki kata dasar gameo yang sama dengan akar kata dalam bahasa Inggris itu game atau dalam bahasa Indonesia permata atau intan, Bapak Ibu. Jadi pernikahan ini punya akar yang sama dengan kata permata atau intan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana permata dan intan itu bisa dihasilkan? Permata itu dihasilkan dari unsur karbon. Secara sederhana Bapak Ibu Saudara, kita orang-orang awam bisa membayangkan seperti arang Bapak Ibu Saudara. Ya, walaupun tidak terlalu tepat seperti itu, tapi seperti arang itu diubah menjadi sebuah intan, arang yang tidak ada harganya, yang murah harganya, diubah menjadi intan atau permata yang mahal harganya. Arang yang rapuh, yang mudah pecah, itu diubah menjadi intan yang bahkan menjadi sebuah batu permata yang sangat keras, ya sangat kuat. Dan itu terbentuk Bapak Ibu Saudara di perut bumi, di mana terjadi sebuah proses pemanasan sampai 1500 derajat Celcius. Sebuah pemanasan yang sangat tinggi dan sebuah tekanan yang besar. Arang atau unsur karbon itu ada di dalam perut bumi melalui proses pemanasan yang sangat panas dan tekanan yang luar biasa. Akhirnya melalui waktu yang cukup lama keluar menjadi intan dan permata. Bapak Ibu Saudara, inilah sebuah gambaran pernikahan. Kita mungkin dalam keadaan yang lemah, keadaan yang rapuh. Kita menghadapi masalah. Masalah bisa melambangkan bahwa itu seperti api yang memanaskan, seperti tekanan. Pikiran kita tertekan, hati kita tertekan, hidup kita tertekan. Kita merasa tidak nyaman, bahkan kita merasa sesuatu yang sangat mengganggu di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita setia, kita taat, kita hidup percaya Bapak Ibu Saudara, maka waktu akan membuktikan Tuhan mengubah pernikahan kita menjadi kuat. Itulah maksud tujuan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesatuan dalam pernikahan itu bisa terjadi ketika Tuhan berjalan bersama dengan kita, memberikan kekuatan melalui proses demi proses dalam hidup kita. Kita punya hubungan yang benar sehingga Tuhan memberikan kasih-Nya yang memberikan selalu kekuatan dalam hidup kita.
Perhatikan peristiwa pernikahan di Kana itu, Bapak Ibu Saudara. Kata kuncinya adalah ada Tuhan Yesus di pernikahan di Kana ini. Harus ada dua sisi. Sisi kita adalah iman dan ketaatan. Tapi juga harus ada sisi yang kedua, yaitu ada Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan. Bapak Ibu Saudara, perhatikanlah, pernikahan adalah rencana Allah yang sempurna. Sekalipun itu dijalankan oleh kita manusia yang tidak sempurna. Itu sebabnya kita butuh Tuhan. Dan kita tahu melalui iman dan ketaatan, Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita. Dan yang tadinya kita rapuh, yang tadinya kita lemah, yang tadinya kita tidak berdaya, melalui kasih karunia Tuhan, melalui proses yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita akan mengalami kekuatan. Pernikahan kita yang tadinya rapuh seperti arang, Tuhan akan buat menjadi kuat. Dan itu Bapak Ibu Saudara adalah sebuah proses yang terus harus kita bangun. Kenapa? Supaya keluarga kita diselamatkan. Supaya anak-anak keturunan kita diselamatkan menjadi keturunan ilahi. Menjadi generasi-generasi Yeremia yang Tuhan akan pakai untuk membawa keselamatan di akhir zaman ini, untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, mari perhatikan. Ada beberapa hal yang sangat penting di dalam pernikahan kita. Bagaimana kita bisa membangun bahtera itu melalui iman dan ketaatan, melalui kasih karunia dan penyertaan Tuhan. Yang pertama, pernikahan dimulai dengan perjanjian yang tidak mengandung kata jika. Hampir semua perjanjian selalu mengandung kata jika. Jika kamu bisa menyelesaikan tanggung jawabmu maksudnya, maka aku akan juga bisa menyelesaikan tanggung jawabku. Tetapi dalam perjanjian pernikahan, Bapak Ibu Saudara, ingat dengan baik, tidak ada kata jika. Jika kamu baik, saya akan baik. Jika kamu sehat, saya akan tetap setia. Jika kamu dalam keadaan yang baik, punya penampilan yang baik, saya tetap sayang sama kamu. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kata jika. Aku akan setia, kamu tetap satu-satunya pasangan dalam hidupku. Dalam suka, duka, kaya, miskin, sehat maupun sakit. Tetap satu-satunya, tetap setia. Tidak ada kata jika. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pernikahan yang kita jalani adalah pernikahan seumur hidup. Itu sebabnya harus dipersiapkan jauh hari sebelum hari H-nya. Bapak Ibu Saudara, jadi bukan hari H-nya saja yang harus dipersiapkan, tapi jauh hari sebelumnya. Saya boleh menyampaikan kepada anak-anak muda, engkau yang masih hidup dalam masa pranikah, engkau yang masih remaja, engkau yang masih belum masuk dalam pernikahan, engkau yang masih membangun hubungan dengan teman, bahkan mungkin ada yang membangun hubungan spesial dengan seseorang, mulai jatuh cinta. Perhatikan, persiapkan hidupmu jauh-jauh hari. Jaga kekudusanmu. Jangan biarkan si jahat menggoda dan kita jatuh dalam berbagai dosa. Dosa-dosa percabulan, dosa-dosa seks. Tuhan berikan itu adalah sesuatu yang kudus. Seks adalah kudus ketika dilakukan di dalam pernikahan yang diberkati Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Mari kita minta kekuatan dari Tuhan, supaya kita sebagai anak-anak muda bisa terjaga kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya dengan firman Tuhan. Dari jauh hari, ketika kita belum masuk dalam pernikahan, kita sudah mempersiapkan hidup kita. Dalam memilih pasangan, kita sungguh-sungguh bawa dalam Tuhan. Dengar nasihat dari orang tuamu. Dengar nasihat dari pemimpin rohanimu. Dengar nasihat dari kakak-kakak rohanimu. Jangan alergi dengan nasihat. Ya, jangan ngotot ketika orang memberi nasihat. Jangan kita merasa diri kita yang paling benar. Dengar nasihat. Apalagi kalau Tuhan percayakan pemimpin-pemimpin rohani dalam hidupmu. Dengar nasihat. Dengar nasihat dari orang tuamu. Kenapa? Karena pernikahan kita bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang gampangan.
Tapi itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Ketika saudara memilih seseorang, mulai mengambil keputusan untuk memilih pasangan hidup, jangan hanya ditentukan oleh apa yang kelihatan, tetapi lebih kepada apa yang tidak kelihatan. Banyak anak muda menentukan dari apa yang kelihatan, penampilannya, hartanya, segala sesuatu yang bisa dilihat. Tapi hari ini saya boleh sampaikan, perhatikan apa yang tidak kelihatan. Maksudnya apa? Karakter yang mungkin tidak kelihatan secara penampilan luar. Banyak orang punya penampilan yang begitu hebat, tapi karakter di dalamnya hancur. Pilihlah orang-orang yang punya karakter yang baik, yang benar, hidupnya takut akan Tuhan. Lihat hal-hal yang rohani yang ada di dalamnya. Minta petunjuk, minta nasihat, minta tuntunan dari Roh Kudus. Perkenalkan kepada orang tuamu, perkenalkan kepada kakak rohani dan pemimpin rohanimu. Dan biarlah mereka bisa menilai dan kita bisa melihat apa yang tidak kelihatan. Ya, yang tidak kelihatan itu jauh lebih berharga. Penampilan satu kali karena usia bisa berkurang, Bapak Ibu. Harta juga karena berbagai sebab bisa hilang. Tapi karakter yang benar, karakter yang kuat, karakter yang berkenan di hadapan Tuhan, roh yang kuat, semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin kuat. Pilihlah pasangan yang cinta Tuhan, yang hidupnya takut akan Tuhan, lebih daripada kriteria-kriteria yang lain. Nah, berikutnya Bapak Ibu Saudara, masalah dalam pranikah itu berbeda dengan masalah dalam pernikahan. Maksud saya adalah masalah dalam pranikah belum tentu harus diselesaikan. Justru itu menjadi sebuah ujian. Ya, ketika ada masalah, bagaimana menghadapinya, bagaimana menghadapi dengan emosi yang meledak atau emosi yang bisa dikuasai, itu sebuah ujian. Apakah dia pasangan yang tepat atau bukan. Tapi ketika masalah terjadi dalam pernikahan, harus diselesaikan dalam kasih Tuhan, supaya pernikahan kita bisa tetap jalan di hadapan Tuhan. Kasih dan pengampunan Tuhan sediakan. Saya tutup dengan sebuah nasihat ini Bapak Ibu Saudara. No matter what the storm, when God is with you, there's a rainbow waiting. Tidak peduli dengan badai sebesar apapun, ketika Tuhan menyertai kita, selalu ada pelangi yang menunggu kita. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarga kita, Tuhan akan campur tangan dan kita akan melihat pelangi di keluarga kita. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kamu berdoa keluarga demi keluarga, pernikahan demi pernikahan. Tuhan yang selamatkan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memberikan kasih-Mu berlimpah, damai sejahtera-Mu. Sehingga semua boleh saling mengasihi, boleh tetap setia, dan tetap hidup takut akan Tuhan. Hamba berdoa untuk anak-anak muda, generasi-generasi Yeremia, Tuhan persiapkan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, jauh hari sehingga mereka boleh mempersiapkan kehidupan masa depan mereka, pernikahan mereka dengan baik di hadapan Tuhan. Keluarga diselamatkan dan generasi diselamatkan. Kami boleh melihat kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Haleluya. Angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai terus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.